Waktunya education with love. Ya, assalamualaikum. Ini Ganti-ganti terus kita ya kak. Wah. Kita sambil makan aja lah ya. Kita sedang ada di. halo. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Kita lagi di Jadi kita langsungkan aja ya. Timukatsu ya. Di mana tuh? Timukatsu mana? Deli Pak Medan. Dipanggang aja dulu. Semuanya gitu. Iyalah. Mau cerita apa ini hari ini guys? Sambil cerita aja lah ya. Iya kita sambil cerita aja sambil ya. Walaupun kepala separuh-paruh ya kan. Jadi lah ya. Nanti kalau deket kemarin tuh daftar deh. Iya kalau deket udah kejemur. Gitu. Kenapa? Bawa bahas apa ya? Ini Suka apa? kan lagi di sekolah ya kan. Nah, Kita bahas isu tentang atau penjelasan tentang toxic relationship relationship toxic relationship ya itu. toxic hubungan yang toksik lah bahasa Ya, Indonesia hubungan beracun. beracun yang beracun. Oh, gitu. Kenapa banyak? Ya mungkin orang-orang di luar sana atau teman-teman kita sendiri bahkan nggak tahu tuh kalau misalnya hubungan dia Yang dijalani itu beracun atau enggak gitu ya kan. Jadi kita kasih dulu ciri-cirinya, terus dampak ya. ciri-ciri. Ciri nggak tahu ya. Tahu sih tapi ya mungkin tahu tapi nggak semua nggak banyak gitu. Jadi hubungan toksik itu bukan hanya di kalangan bukan hanya di hubungan komunikasi, tapi juga di pertemanan, bahkan di keluarga sendiri. Ini kayaknya udah lah. Udah kira aja sampai gosong. Jadi gitu itu yang mau kita bahas. Lagi si Burewang. lagi rewang. Kita sambil dengerin aja. Gitu. Karena sebelumnya pernah nggak berada di hubungan yang toksik atau pernah mengalami atau pernah Pernah lihat kan? Dulu Pernah dulu. pernah waktu Sama siapa? Pengakhirkah? Enggak. Kalau dia toksik Sebut nama kali. Toksik. Toksik itu kalau dia toksik aku nggak bakal nikah sama dia. Oh iya benar. Radarmu hidup berarti ya. Nah radar. Nah jadi kadang-kadang nggak kadang-kadang sih tapi kebanyakan orang yang nggak sadar dia kan yang dia ada di sedang yang toksik itu biasanya radar pendeteksi toxicity-nya itu mereka nggak aktif gitu, makanya mereka ketika berada dalam hubungan itu mereka nggak sadar bahwa hubungan mereka tuh nggak bagus untuk mereka, beracun dan nggak baik lah untuk orang itu ya kan. Itu tuh yang kau lihat dulu yang kayak mana, yang pernah kau alami dulu yang toksiknya tuh kenapa aku alamin ya. Jadi ini kayak gini, hubungan toksik itu dia kan kayak di perhubungan di kasih ya. Tapi dia kan kadang itu suka mengatur. Semuanya dia didengerin, nggak mau dengerin kita. Kadang-kadang suka mendengarin kita walaupun temanya cuma bercanda gitu kan. Iya. Kadang ada nih pas yang kasih kan bercanda katanya bercanda. Tapi kan merendahkan kita kan juga termasuk salah satu itu juga ya kan. Jadi kalau aku kemarin itu gini, jadi makan apa lagi? Makan dulu. Nah, jadi kayak aku kemarin tuh gini, contoh ya, aku tuh kan nggak suka nonton konser yang di ini, yang di jalan, bukan jalan sih kayak di lapangan, jadi jalan, aku nggak suka. Jadi dulu aku pernah pacaran dengan orang yang seperti itu gitu. Oh iya aku pernah. Itu jangan kapan kak? Waktu SMA. Oh dia suka sama nonton konser gitu. Dia suka nonton konser, apalagi dia suka gitu lah pokoknya gitu lah. Yang di hujan-hujan pokoknya di lapangan. Masalah kan kalau nonton konser tuh senengnya dalam gedung ya kan. Nyaman, bayar. Kalau nonton di luar kan mungkin nggak bayar, tapi kan dumpel-dumpelan itu hujan dan rame-rame orang gitu. Apalagi pas hujan pasti doa-doaan, namanya perempuan ya kan. Jadi
ya kalau kita nggak ikut dia tuh marah gitu. Karena antara jarak dari rumahku ke tempat konser itu kan jauh. Ya nggak mau ya karena kita pun baru-baru jadian, males juga lah ya kan. juga kita belum tahu karakternya macam mana, kita ikut juga. Itulah. Terus berjalannya waktu dia suka marah-marah. Nah, marah-marah itu juga loh salah satu juga. Marah-marahnya tuh yang kayak mana? Marah-marah kalau misalnya Tapi ya sih, tuh kalau marah-marah yang bentak-bentak, Ya, terus emosinya nggak ya terkendali itu tadi. Itu termasuk ya. ya termasuk lah itu. Jadi kayak marah-marah apa sih debat tapi dia memang nggak mau dengerin kita gitu kan. Nah, itu satu. Jadi disitulah aku berapa bulan jalan kalau nggak salah aku 2 bulanan yang aku jalanin ternyata memang nggak cocok gitu, memang harus diberhentikan gitu karena juga nggak bagus juga untuk kita Kesehatanmu ya. mental. Jadi aku putuskan sama dia. Nah, sudah aku putuskan dia nggak terima. Padahal kalau dihitung-hitung apa kali ya nggak banyak juga nih duitnya yang keluar selama pacaran sama awak. Oh gitu? Iyalah, kayak makannya ini aja. Makanya nggak di restoran. Jadi Berapa lah makannya? gitu kan. Jadi makannya bakso. Pokoknya inilah nggak pala Nggak fancy-fancy kali lah. karena kan waktu juga masa zaman sekolah juga takut juga mau keluar kemana-mana kan juga takut gitu kan. Ya duit nggak ada. Walaupun kalau kita banyak tapi kita tetap ada perasaan takut loh sama Kalau orang kita lain. banyak, Iya. ngeri kali ya. Ampun. Ya, jadi Kita aku banyak, putuskan kita dia, aku putuskan. Terus memang kalau kita keluar dari hubungan toksik itu agak sulit tapi memang itulah perjuangan kali ya kak. Susah kali kak mau putusnya itu kak. Oh ya. Kayak mana kak? Kan Misalnya kita udah tahu udah jahat. jadi kita di WA-in, teleponin, diancam. Jadi kita sama sekali kayak berdua anak ini kok ketemu jalan apa nggak dibegalnya awak ya kan. Iya. Jadi sampai di teleponnya aku nih mau bunuh diri nih kalau aku putusin segala Kamu macamnya. dapat yang kayak gitu ya? Ya pernah aku dapat yang kayak Toxic gitu. lah itu, jelas lah. Pernah ke publis ya kan. Dan sampai dia juga asik ngajakin aku nikah aja gitu kan. Karena awak juga mau kuliah, mau apa gitu kan. Jadi ya udah di Lanjut. terornya di WA-nya, Pakai bagi kacinya kak. di ininya, di teror lah pokoknya dia mau bunuh diri segala macam. Aku bilang ya udah kalau mau bunuh diri matilah tuh bilang gue gitu kan. Malah Gitu suruh ya. mati. Akhirnya aku bisa keluar itu aku ganti nomor gitu. Nah, jadi kan dia nggak ada lagi bisa hubungin aku segala macam, aku ganti gitu. Makanya aku juga cuma selesai SMA tuh sih ganti nomor aja. Terus tuh dia semenjak kerja baru aku punya nomor simpati sampai sekarang aku pakai. Itu nomor yang dari dulu berarti. Dulu aku suka ganti kartu kak. Karena menghindari sih. Menghindari terus nanti kalau sudah putus kayak dia nggak ngubungin awak lagi Ganti lagi. gitu. Itulah. Jadi kalau mereka kayak mana? Tapi kayaknya memang iya kak. Karena kan dia juga punya kawan yang punya hubungan yang toksiknya. Kalau kakak tadi dia ngancam bunuh diri kan. Iya. Ini apa ya, dia tuh katanya sampai dia dipukul, marah itu. Jadi sekarang dia sudah putus kan kak sama pacarnya. Putus sama pacarnya ini, pacarnya itu datang gitu loh kak. Model suka apa namanya? Entah mungkin nggak bisa move on atau memang karakternya kayak gitu. Dia tuh nungguin di kampus gitu kan kak. Nanti dia Kayak muntit gitu ya. oke, nanti dia gini, balikan lah itu semuanya itu gitu kak. Ada datang yang disuruh balikin semuanya. Iya. Nah gitu nanti siapa laki-laki yang dekat sama Iya. kawan dia ini, Cari. tahu mau kau dekat sama ini kan? Kayak gitu loh kak. Siapa yang putih? Ijan, Enggak yang sebenarnya. Sit. Ya kacang. gitu. Parah lah kak. Dia sampai dia bilang gini, jadi kau gimana masih mau balik lagi? Biar ku dukung kau mati syahid. Dan orang itu bertahan tau berapa lama? Apa? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Aku juga Wajar punya sih kawan itu. kayak gitu. Kayaknya memang susah ya kan kak berhenti dari toksik. Ya apalagi kalau itu kan temenmu kan yang ini ya, yang ibaratnya Cewek. tidak ada yang terlalu gimana ya, kayaknya keuangan masih apalah Oh, gitu iya. ya, tentang Masing-masing. keuangan macam. Ada yang lebih parahnya lagi ketika pacaran, tahu nggak, sampai ada pinjaman online atas nama cewek itu. Pinjaman online atas nama cewek itu. Nah,
Jadi kan kalau kita mau lepas kan susah ya. Iyalah. Satu hutang atas nama dia. Iya. Ya kan. Kedua, nggak mungkin kita yang bayar. Iya, nggak mungkin kita Iya, bayar. dia yang pakai sampai belasan juta. Nah, Gila dia lah. tahu nggak Belasan hubungan juta kan? Ya, belasan Ya juta. Allah. Jadi kan tahu nggak itu hubungan udah 5 tahun. 5 tahun pacaran. Kita kan udah kan ya kalau bukan sok nasehatin, kita kan udah tahu nih dalam masa pacaran itu kan perkenalan tuh tahun 2 tahun itu maksudnya lah ya. udah cukup gitu. Dan peminjaman online segala macam itu kan dilakuin bukan baru sebulan 2 bulan, tapi udah mau cicilan tak berapa dan pinjam lagi. Wah, atas nama aku si perempuan itu gitu. Allah, itu jahat. Dan setiap WA kalau mau putus, ya Allah, ada 2 orang yang mau putus Turun kan ini? ya di WA-nya dihina-hinanya Allah, kamu segala macamnya udah punya nggak kayak aku. Jangan samakan nasib kita dengan nasib dia. Iya lah Kak, betul. Iya lah Kak, jadi kan Kalau aku juga kayak gitu Kak. Nanti kan kalau minta putus, jadi Ya lah, kau punya ini, namanya kau tinggalin aku gitu kan? betul iya benar. Ada nasib. Kadang si korban ini atau si pasangan satu lagi sampai nggak percaya diri lagi sama diri sendiri, makin takutnya dia kayak dia menghadapi. merasa bersalah pas kali aku Iya, sampai padahal enggak, itu udah tepat sekali untuk mengakhiri hubungan seperti itu. udah sewajarnya kan Kak. Nggak patut ini orang-orang kayak gitu. Jadi sampai aku kasih saran sama dia, aku bilang sama dia, jangan samakan takdirku dengan takdirmu. Ketika aku punya orang tua atau nggak punya orang tua, aku Itu kan salahku gitu. itu salah ditahu. Kalau mungkin malaikat tidak bernyawa ya kan. Nggak salah dia juga, tapi itu bukan salah siapa-siapa Ketika aku gitu. punya pekerjaan yang lebih bagus, kau enggak, itu bukan salah siapa-siapa. Iya. Memang ya itu udah takdirmu gitu. Kalau ketemu seperti itu, aku kadang Kayak ada gini, orang yang gini, kau hebat, kau udah kerja, kau bagus, yang kau anggar-anggarin kerjaan bagus tuh, nggak kayak gitu. Nah ya. Jangan mau kita langsung nggak percaya diri, langsung rendah diri, enggak. Lawan aja, ya kan? Tapi susah sih. Tapi Ya, susah. itu kan sekarang. Karena waktu dulu pun kau juga kesulitan juga kan keluar dari itu. Iya sih, sekarang mesti bisa ngebacot, so oke ya kan, lawan. Karena gini, kita yang ngeliat dari luar itu, kita tuh pakai apa helikopter gitu loh. Pandangan kita, kacamata kita helikopter. Kita tuh ngelihatnya dari jauh, terus luas gitu yang kita lihat. Kita bisa nampak ya kan. Tapi kalau orang yang ada di dalam itu, ya dia kadang ngelihat matanya sebelah doang gitu, atau dia ngelihat juga jangkauannya tuh kecil kali gitu, sehingga dia nggak tahu yang sebenarnya itu kayak apa. Kadang pun mungkin nggak tahu kalau hubungan dia itu juga toxic. Ya, satu, ketika misalnya ada orang yang nasihatin misalnya, bukan berarti juga dia merasa bahwa nasihat orang itu nggak benar, bukan berarti, tapi dia ngerasa benar sih gitu nasihat kawan ini, tapi yang tahu benar-benar itu aku loh, aku yang menjalani ya, gitu. Ada satu sisi itu kayak gitu. Dia tuh begini karena misalnya si cowok jahat sama dia, kadang si cowok juga ngasih penjelasan gitu, aku gini tuh karena gini, aku karena gini. Nah, si cowok itu kan menurut dia ngomongnya sama dia doang gitu kan, bukan sama kawan yang nasihatin dia Sifat gitu. manipulatif dia kan Kak. Ya, ya sih. Sifat asertif namanya. Asertif itu sebenarnya bagus, positif. Asertif itu, manipulatif itu yang nggak boleh. Jadi manipulatif itu misalnya dia punya salah, tapi dia membuat orang lain yang merasa bersalah. Iyalah. Nah Kayak itu yang kejadiannya ini juga gitu, merasa dia, kau tinggalkan aku, jadi manipulatif jadinya kan. Iya. Seolah-olah menderita dia, padahal awak yang menderita gitu. iya. Iya. Nah terus aku jadi dengar cerita yang ini tadi yang tentang perasaan bersalah gitu. Kan si cewek tuh ngerasa bersalah gitu, atau one day lah kita dibuat merasa bersalah lah gitu oleh perilaku seseorang gitu dalam hubungan apapun lah ya bentuknya, apakah asmara atau pertemanan. Maksud aku pengen tahu juga gitu, sampai di mana sih kita boleh tidak peduli gitu kan. Orang kan bilang enggak, itu bukan salahmu misalnya gitu. Ada sih ukuran supaya kita ketika kita nggak peduli, oh ini bukan salahku, itu benar gitu, langkah itu benar gitu.
jatuhnya tuh jangan jadi kayak kita nggak peduli gitu loh, benar-benar Jadi kita nggak kayak mau nggak- tahu aja oh, gitu. iya, iya. Jadi kayak apa namanya ya? Udah, Pansos gitu ya, iya, kayak, ya yang penting aku tahu nyaman gitu. Gimana sih maksudnya batasnya itu loh gitu. Kalau dia nggak bisa kasih apa ya kak, sudut pandang dari orang yang, karena dia nggak pernah punya hubungan relationship yang apa ya, pacaran misalnya yang toxic kayak gitu. Tapi mungkin karena dia lihat kawan dia, jadi kayaknya menurut dia batasannya tuh kayak selama itu masih urusan dia, ya kan kak. Misalnya sekolah dia, keluarga dia, ya itu kita nggak usah ikut campur. Sebelum misalnya kita jadi nikah misalnya kan, Iya. setelah nikah itu baru kita bisa pikirkan, kita ambil perasaan kita ke situ, karena biasanya orang-orang manipulatif ini kan kok putusin aku 3 kali kok mama aku lagi kayak gini. Iya, biasanya gitu kan. Iya. Jadi tengok kali kalau hidupku lagi hancur-hancurnya aku putusin, padahal ya memang dari awal udah hancur ya. dia ngancurin hidup juga dia. Iya ya Jadi gitu ya. maksud dia mungkin ya kak, batasannya itu ya selama itu masih urusan dia, kita harus sadar juga lah hubungan kita ini belum hubungan apa-apa gitu kak. Gitu makan kakak. Apa ini? Wasabi. Ini cabe tengi. Itu wasabi cabe tengi. Coba ambil dulu aku di tas sebelah sini. Selama itu menurut dia, selama itu masih tanggung jawab dia, kita nggak, kalau kita mau bantu itu kebaikan hati kita gitu. Tapi kalau misalnya sampai dia menyalahkan, kita nggak perlu dengarkan itu bahwa itu salah kita, enggak gitu menurut dia ya. Jadi ya tetap urusan dia, urusan kita. Kalau kita mau bantu ya itu kebaikan hati, tapi kalau nggak bisa itu bukan dosa, jadi bukan jadi orang yang kayak nggak punya hati, nggak terbudi gitu sih menurut dia. Karena kalau mau sampai kapan kita urusan semua urusan hidup di dunia ini, presiden kita juga punya tanggung jawab atas rakyatnya, nggak segitunya gitu loh kak. Oke, terus pun juga yang ke garis bawahnya, biasanya perilaku toksik gitu ya, di dalam hubungan toksik itu nggak terjadi sekali. Ya, Misalnya dia nyalahin kita. Kalau misalnya sekali kita bisa maklumi bahwa mungkin dia emang lagi pusing aja, atau dia lagi stres gitu. Tapi kayaknya kalau sepanjang ada dia masalah gitu, dia nimpainnya ke kita, pastilah itu. Itu berarti emang tingkah dia, sifat dia emang beracun yang nggak bisa lama-lama kita di situ, lama-lama mati kita kalau dia sama dia terus. Kita, gitu kan. makanya orang rata-rata masih bisa bertahan itu mungkin satu sisi karena cinta kali ya, cinta. Terus ya sulit karena udah hari-hari dia udah sama-sama dia, Takut kesepian. ya tapi kayak gitu ya, sini nggak boleh kayak gitu, kita masih edukasiin kayak gitu ya. Iya betul. Ya. Jadi terus kak apa namanya, untuk ketika punya teman seperti itu, misalnya nih kakak ya tadi udah dijawab iya ya, yang seperti itu kita ya apa yang kita lakuin kan, misalnya kayak aku bantu dengar cerita temanku ya kan, oh kakak aku apain, ya memang ya kan, kata pertama ya gitu kan. Terus yang kedua, ketika dia cerita itu kita memang nggak bisa kayak awak gitu bisa ngasih solusi, tapi tetap aja kan dia juga yang punya keputusan. Memang ada yang jalan sih, kita cuma bisa masukin solusi bosannya seperti ini, tapi ya tetap aja keputusan ada di tangan yang punya badan. Kalau kakak juga sama. Ya benar itu gitu. Cuman kalau misalnya kita kayak gitu, berarti kan kita apa namanya ya, kayak ya udah biarin nanti lama-lama sadar gitu. Cuman masalahnya orang-orang itu sadar ketika udah terlambat. Sampai udah 6 tahun, sampai ya, 5 tahun. Satu, misalnya dia udah nikah baru dia sadar. Kedua, misalnya si cowok ini tukang pukul, sampai babak belur baru sadar kan gitu. Kadang nggak sadar juga. Kadang nggak sadar juga. Nah, maksud aku kayaknya perlu lah orang-orang sekitar ini bukan cuman kayak ya udah yang penting aku nasihatin gitu. Iya. Perlu kayak ada tindakan yang apa namanya ya, yang nyata misalnya untuk menghalangi dia, apakah lewat dia atau lewat pasangannya gitu. Udah kok nggak boleh ikut sama dia. Misalnya kita tuh jadi keluarga si perempuan yang kita tahu pacar si perempuan ini tuh misalnya tukang mukul atau tukang nipu atau tukang minjem duit atau apa. Nah misalnya si cewek ini nggak bisa nasihatin, dia bilang aja sama si cowok itu, kau
kau udah mukulin dia, buktinya apa? Ini, kasih tahu buktinya. Kalau kau nggak ninggalkan dia, kau masuk ke penjara, misalnya gitu kan. Atau kalau minjem uang, kau balikkan uang itu. Habis itu kau putusin dia. Tapi Kak, susah itu. Iya susah, memang susah. Karena gini ya, Nah, iya itu dia. orang yang dalam kasus ini kan udah kayak kalau setan. Kita ngomongin si laki-laki ini, si perempuan ini marah kita omongin. Iya, betul. Kita omongin gini, kita ngeliat, kau tuh gini karena kita sayang sama si keluarga kita ini misalnya. Udahlah, jangan kau gitukan dia katanya. Nggak akan berhasil misalnya kita laporkan dia. Kita siapa? Kita masih di luar dari keluarga inti dia. Si istri merasa tidak, si istri kan korbannya langsung. Oh iya, kalau itu ya merasa gitu. Terus jadi intinya sekian kita tetap kayak manapun inginnya, dia dulu yang kita sadarkan. Gitu. Tapi maksud aku ada loh upaya kita menemani dia gitu. Ya. Nah itu yang susahnya sih. Sampai kapan bisa berhenti rasa ya Kak ya, paling ekstrimnya sampai dia capek. Iya. Capek dia, nggak mau lagi dia di dalam posisi itu. Baru dia berhenti, lepas dia udah itu aja lah cuma bisa. Iya. Makanya aku bilang biasanya berhentinya ketika udah terlambat. Iya. Udah babak belur gitu, udah nikah, udah punya anak, nggak bisa makan, baru nanti dia berhenti tuh. Biasanya gitu. Jadi kan kita bahas tentang sisi perempuan lah ya kan, kita nggak bahas sisi laki-laki. Yang sebagai korbannya sih aku pernah dengar kan orang bilang kayak, kenapa ya? Karena aku nanya kan sama temanku dulu ya waktu masa-masa kuliah, kenapa ya? Laki-laki perempuan ini udah tahu dia sakit, dipukulin, digebukin, kenapa lah harus balik lagi gitu. Terus tahu temanku jawab apa? Karena memang perempuan tuh hanya suka disakitin gitu. Terima nggak kalian? Ada ya. Ya kan? Ya perempuan tuh hanya suka disakitin. Iya. Jadi aku sebagai waktu debat sama dia, mana pula lah kayak gitu, memang laki-lakinya yang enggak, yang kurang ajar lah ya kan. Katanya tapi itu ini. Kalau harus dirunut-runut juga itu bisa dari trauma masa kecil. Hasil pola asuh kan. Pola asuh yang membuat dia tuh terbiasa menikmati kesedihan. Tuh, kemudian ada trauma bonding kalau dalam bahasa psikologi itu. Trauma bonding itu semacam ikatan trauma yang dibangun sama si pelaku gitu. Sehingga misalnya pelaku mukul, tapi setelah itu misalnya ada hal-hal manis yang dilakukannya sama perempuan ini gitu, yang membuat perempuan ini juga ya menasihkan, dia mukul tapi manisnya itu luar biasa loh. Biasanya orang-orang toksik itu Kak, kayak KDRT itu memang melakukan itu. Iya, Semuanya melakukan itu. Kebanyakan kalau misalnya mau dipresentasikan dari orang-orang yang dia jumpa ya, dari cerita-cerita yang artis yang KDRT, dari banyak lah kasus-kasus KDRT, kekerasan gitu, pasti setelahnya itu ada upaya-upaya yang kayak ngomong-ngomongan yang kasih hadiah. Iya. Terus Siap udah besoknya digebukin awak kasih hadiah. padahal tulang udah patah ya kan. Iya sih. disayang diajak liburan. Dari gebukin juga. Oke lah. Kalau kita bahas itu memang nggak ada habisnya dan nggak ada putusnya ya kan. Jadi itu aja kesimpulan dari kami. Apa Kak kesimpulannya? Belum sih sebenarnya. Ya, belum. Kayak mana? Aku kok pengen tahu. Kayak mana cara menghindari hubungan yang toksik? Oh ya, jadi Apa? Satu lagi satu ya, aku satu ya. Jadi menghindari hubungan toksik itu salah satunya adalah fokus terhadap diri sendiri dulu ya kan. Jadi ya, belajar ya. Kalau kita harus punya standar. Tapi yang paling penting itu untuk diri kita sendiri dulu. Ya. Jadi maksudnya standarnya kayak mana? Jangan kita turunkan standar kita untuk orang ini gitu loh. Kalau kita udah segini misalnya, nggak apa-apa lah walaupun dia kayak gini, udah nggak sesuai sama apa yang kita buat di awal, kita lewati semuanya, akhirnya nanti kita nyesal gitu. Jadi kita udah buat, karena kita value kita udah kayak gini lah gitu kan. Harusnya tuh kita dapat orang yang setara sama kita. Ini kita karena kecintaan itu sama orang ini, udahlah cinta sama dia, terima adanya gitu. Akhirnya ya dia insecure sama kita, dia buatlah hal-hal yang toksik itu jadinya. Emang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu. Jadi dari awal jangan kasih
kasih longgar dulu di awal. Iya. Jangan dikasih dia masuk dengan segala kekurangan yang nggak bisa kita terima itu. Jadi kalau nggak terima ya jangan dulu nanti di ujungnya. Jadi apa itu tadi? Apa namanya? Ya, kita buat standar untuk diri kita sendiri. Buat standar buat untuk kita sendiri dulu. Kalau Kak Dewi, Kalau aku lebih ini lagi, lebih akar rumputnya. Aku mau ini tuh orang tua. oh iya Jadi orang tua itu, iya iya. kalau tadi Jakia kan bilang dia si orang ini yang harus ngeset standar kan. Iya. Kalau orang tua nih, orang tua itu yang harus ngeset standar kayak mana dia pengen anaknya tuh dapat pasangan. Oh iya. Tapi bukan ngatur ya Kak. Kadang kan kebanyakan orang tua ini kan mengatur dia. Bukan. Aku nggak mau tipe ini, ganti. Bukan gitu, bukan. Karena itu nanti akan muncul keinginan dia cari pasangan itu karena pola asuh orang tua sendiri kan. Jadi bukan ngatur gitu ya. Maksudnya ngeset standar itu bukan ngatur. Kalau nanti harus sama kayak ini enggak. Justru dengan dia mencontohkan hubungan yang sehat antara dia dan pasangannya, Iya, dia dan anak ini, atau dia dan anggota keluarga yang lain. Makanya ya Itu sebenarnya rumitnya tuh di situ gitu. Coba kalau kita harus ngerunut ya background dari pelaku kekerasan itu gitu, atau orang-orang yang perilakunya beracun. Kita kalau lihat background rumah tangga orang keluarganya tuanya, ya pasti berantakan. Ya, jadi makanya salah satu aku juga pilih pasangan itu aku lihat dulu Iya, orang tuanya yang harmonis. Iya, Jadi itu anak yang harmonis itu biasanya pas nggak kebanyakan ya, tapi biasanya ya Kak. Biasanya. Pasti dia juga harmonis gitu. Dan Itu hampir pasti lah kayak. pasti ya. Dia waktu bangun hubungan itu dia terbiasa sama Iya, baik karena dia lihat orang tuanya walaupun sudah tua menua sama-sama, tetap sama-sama bareng-bareng. Iya. Terus ya tadi ya benar-benar juga ya. Misalnya dia ayahnya tuh kalau ngomong sama ibunya lembut, Iya, iya. atau ayahnya tuh nggak pernah bohong. Iya. Anak-anak itu kan bukan kayak mana ya, orang tua tuh kan sering selalu nasihatin, kamu nggak boleh gini ya, harus rajin ya, harus sholat ya, tapi anaknya nggak sholat misalnya gitu. Kamu nggak boleh bohong ya, tapi ayahnya tiap sekali janji nggak pernah ditepatin ya. Ya kan anaknya kan jadi belajar gitu. Nah jadi kayak mana kita pengen anak kita itu berelasi di hubungan dewasanya atau kehidupan dia di masa depan, kayak gitulah yang harus kita ciptakan di dalam rumah tangga itu tadi. karena kita udah pernah dengar juga Kak. Jadi kalau misalnya orang tuanya ini sering marah, asal marah itu kasar. Ya. Habis marah tuh nanti habis itu mukul. Habis itu dia jelasin gitu. Mungkin karena perasaan kesal orang tua dia bilang, Iya, iya. ayah tuh marah kayak gini karena Karena sayang. gini, gitu. Itu berulang dari kecil ayahnya ngomongnya kayak gitu terus Kak. Akhirnya waktu besar dewasalah anak itu dia mencari dan merasa nyaman dengan orang yang mukul yang ngomongnya kasar, kalau marah ngingatinnya tuh marah-marah. Begitu dia ketemu sama orang yang ngomongnya lembut gitu, padahal dia sama-sama sayang, dia nggak merasa bahwa dia disayangi. Enggak, ini nggak sayang sama aku karena dia nggak marah sama aku waktu aku buat salah. Ya. Gitu. Jadi dia akan cari orang-orang yang kayak mana dia diperlakukan biasanya. Gitu. Jadi orang tua hari ini, orang tua mungkin calon-calon orang tua lah yang hari ini belum jadi orang tua tapi nanti kan akan jadi orang tua gitu. Nggak bisa kebiasaan itu berubah dengan cepat. Jadi selagi muda ini belum punya anak ini, karena kan repot nanti belajar sambil punya anak tuh kan repot kan Kak, belum ada ngurusnya, belum lagi kita belajar perbaiki diri kita. Jadi kita belajarlah dulu kontrol emosi kita kayak mana, kalau marah mengekspresikannya seperti apa. Jadi marah yang ngomong bentak-bentak itu bukan marah, ngomong bentak-bentak itu adalah ekspresinya, bagaimana reaksi kita ketika kita merasakan marah gitu. Ada orang yang marah dia duduk, dia nggak marah, nggak kayak mencak gitu, enggak bisa syukur marah, nggak pernah dia kayak gitu. Tapi ada juga guru yang marah nyubit Ya ada gitu. Bawa lagi ya tadi ya, bawa lagi tadi Ustadznya. Iya usah. ya karena memang Ada satu ustad yang dia tuh apa namanya menurut kita tuh baik gitu dan memang perilakunya nggak susah dicontoh gitu. susah gitu. Ya mungkin itu karena dia mungkin ilmu dia ada ya kan, nggak ada gitu juga Memang dia dari akhlaknya juga dan mungkin juga orang tuanya dulu ngajarin dia kayak kan mana. begitu juga. Jadi kalau marah dia nggak langsung harus maki-maki orang gitu. Ada gitu. Makanan juga udah habis. Terus udah habis, jadi selesai juga lah pembahasan kita hari ini. Kalau bagi kalian yang mau
suka lagi di hubungan seperti ini, kalau mau sharing sama kita boleh ya, kita kasih masukan, tapi yang ya udah dikasih masukan jangan nggak didengar lah, denger ya. Tapi ini kayaknya bisa panjang sebenarnya bahasannya. Iya bisa. Tadi kan di relationship, di hubungan percintaan kan banyaknya kan. Fokusnya tadi kan Kak, contoh-contohnya kawan-kawan kita di percintaan. Ada juga kan Kak, kayak Iya. bilang tadi di Pertemanan, pertemanan, di bahkan keluarga juga ada gitu. Jadi mau kita sambung part 2 gitu. Nanti kalau perlu mau dibahas part 2 bilang aja di komennya. Biar dibahas part 2-nya. Tapi kalau kalian juga mau sharing sama kita, boleh. Kalau mau jumpa sama kita sambil sharing boleh. Boleh banget ya kan Kak? Ya. Jadi sekali lagi jangan lupa di subscribe juga, di share, di komen, Subscribe, like juga ya. like, di subscribe, di share. Mati kan itu. Itadakimasu. Assalamualaikum.